Kalau Penny, dia datang di tempat rehabilitasi IAR di tahun 2010. Waktu itu Penny sudah berumur sekitar 4 tahun. Dan waktu itu dia masih liar. Tapi karena dia tidak ada induknya, karena induknya dibunuh, ya mau tidak mau dia harus masuk proses rehabilitasi karena dengan umur 3-4 tahun dia belum bisa siap untuk mandiri di hutan atau untuk bisa survive di hutan tanpa induknya. Dan dia masuk di tempat rehabilitasi pada saat dia 4 tahun. Sampai sekarang dia sekitar 8 tahun. Dia sudah mengikuti proses rehabilitasi selama 4 tahun itu. Dan ya sekarang dia sudah siap dirilis. Memang kita tidak bisa memastikan bagaimana nanti keadaan Penny, makanya ada satu tim yang akan mulai monitor pasca pelepasan. Sudah ada 2-3 orang yang akan mengikuti dia sampai dia bikin saran, dan besoknya lagi bisa sampai 1 tahun untuk memantau kondisi Penny dan ya skill dia untuk bisa survive di hutan. Dan kalau memang dia ada masalah, ya dia harus dibawa ke rehabilitasi lagi atau harus diberi pertolongan ya di hutan, misalnya seperti kasih makan. Tim kami di sini juga siap. Jadi itu sih artinya untuk proses pelepasan dan monitoring pasca pelepasan. Penny ketika datang kan kondisinya masih 4 tahun itu kondisinya seperti apa? Jadi cerita Penny sedikit sedih ya, karena pada saat kami dipanggil untuk rescue Penny itu Penny masih ada sama induknya. Dan waktu itu Penny sama induknya masuk di kampung. Kebetulan di area mereka tinggal, di habitat mereka itu ada perusahaan sawit, dan karena hutannya habis, mungkin mereka kurang bisa mendapatkan makanan di hutan, jadi mereka masuk kampung. Mereka masuk kampung, orang di kampung itu sedikit panik, dan mereka rame-rame mulai untuk coba untuk memukul dia, untuk menangkap dia dengan caranya yang sangat mungkin bisa simbol tetangga lah. Ya gendut ya. Pakai anu bah, pakai oli anu nah. Asam. Gini dia tuh. Jalan ke dalam. Ya. Pakai sama bilang. Kalah-kalah anu bang, model kalah-kalah PS100 tuh bang. Macam pautai dulu yang helm itu aja. Anu apa pautai. Par. Ya, tempeleknya di atas pohon par. ayo, hanya tinggal 2,8 km lagi. Ya. Ya.
Baunya enak ya kayak parfum isi ulang. Oh, setelah. Ayo bang. Masuk juga ya. Itu anu. Punya dekat. Itu kan seorang anduk. Apalah? Itu sadilah. Mana sadilah ni? Hah? Terus ya lo. Tujuh batang lo. Kayak ini. Tengah lain. Tengah lain. Kita ni bujak. Ah, Obat. Mana suara tu lantai ya? Bon. Saya tak makan mampu lah nah. Kok ni? Tak ayah bawa aku bawa. Kita jumpa tantol aja tu. Kita padat lah. Untuk ada tempat kalau berpegang tu. Yuk, keluar. Weh, keluar. Keluar. Ya. Kau dah ngelak, kau tu keluar hari ini. Kayu tu di depan awas kayu. Tenang, Dik Kleper akan selamat. Ini Kleper hilang satu. Ini dah ada tandanya. Diri dulu. Taylor bener kau tu. Benar. Tidur begitu. Pengaruh besar enggak tidur. Ini belum bisa untuk mandi kan. Kita tunggu waktu masih perjalanan turun selama sampai berapa jam. Ya baik-baik saja. Kalau kasih rumah sakit perut nanti. Kasih pisang, kasih Bang Busra. Ya, Rian ada di sini. Panas Rian ada di sini. Sini. Balik ke kiri, udah di kemungkinan gitu. Udah balik lagi, buat itu dia masih di kampung. Karena di sini terus aman.
Penny, sama. Awas dibanjiri tipis. Tenang ya. Dah. Wah, mantap ya. Tidak patah tapi nah hebatnya. Wah. Wah. Siap. Ayo. Dah. Salió a gusto. Muchas gracias de verdad por todo. Ahora tienes a Madrid, quiero que no estás ahí. Sí, la verdad es que sí. Volveremos. Mungkin hanya beberapa jam ya. Dalam satu hari tim rescue IAR itu menerima panggilan dari BKSDA dan langsung dengan BKSDA waktu itu BKSDA Pontianak langsung datang di tempat dan langsung mencoba untuk menangani kasusnya dan tidak lama kemudian beberapa jam kemudian induknya sudah meninggal. Itu di lokasi itu Peniraman. di Peniraman itu ya. Ya, langsung di kampungnya. Dia tidak sempat bisa dievakuasi ke Ketapang. Anaknya ya, Penny sendiri yang bisa dievakuasi ke Ketapang. Habis itu mungkin ada beberapa hari, mungkin sampai 1 minggu dia masih stres dan masih depresi. Oh begitu. Salah tanda. Jadi ada banyak orang rame-rame memukul dan coba menangkap induk Penny ya, ibu Penny. Memang karena orangutan itu yang sudah dewasa dia merasa mungkin terancam dan dia juga mau melindungi anaknya. Ya mungkin dia bisa agresif juga ya, biasanya orangutan tidak agresif tapi kalau dia merasa terancam dia bisa agresif dan mereka rame-rame akhirnya untuk bisa menangkap dia dimasukin di dalam kolam dan di dalam kolam itu dia Ada air. Ada air. Ditekan di dalam air. Iya, ditekan lama ya. Ditenggelamkan. Iya, Ditenggelamkan di dalam air dan setelah itu dia sudah lemas dan baru banyak orang yang menangkap dia masuk di dalam kandang. Waktu itu orangutan itu masih hidup dan Penny tidak apa-apa. Penny tidak ada luka atau tidak ada apa-apa. Tapi ya mungkin sedikit trauma ya karena dia dimasukin di kandang dan banyak orang di sekitarnya yang nonton mereka selama beberapa jam. Tim rescue baru datang. Orangutan itu orangutan dewasa yang induk Penny kondisi sudah cukup kritis karena mungkin sudah masuk air di paru-paru.
tidak lama kemudian, mungkin hanya paling berapa jam setelah tim rescue datang, dia meninggal, dia mati. Dan Penny masih survive, dan habis itu dia dibawa ke tempat penyelamatan orangutan di IAR, di Ketapang. Dan pada waktu itu Penny cukup trauma ya, trauma psikologis ya. Kalau orangutan itu memang mungkin kalau dia memang sangat mirip dengan manusia ya. Untuk orangutan yang seumur Penny 3-4 tahun bisa melihat ya, bisa dengan mata sendiri ya, dia bisa melihat bagaimana orang bisa membunuh induknya. Itu pasti trauma. Dan setelah itu Penny beberapa hari tidak memakan dan dia depresi. Tapi karena lama-lama mungkin setelah dia sudah mulai confident dengan kami dan dia sudah merasa bisa percaya kami, ya sudah mulai biasa dengan manusia. Dan itu ada konsekuensi negatif juga karena dia semakin biasa dengan manusia, mungkin kenapa lama Utai ya? Lama sekali kalian. Ya, nanti saya akan merawat kamu di sini. Nanti ada bapak yang baru. Belum sarapan, udah ini lebih siapa? Pasti belum sarapan semua. Iya. Hah? Acan ada ngurus apa? Bang, bisa ceritain tadi alat itu apa bang namanya? Itu untuk Sini aja, apa? posisinya ke aku. Ya. Alatnya untuk transmitter. Itu tuh Ulangi, mengecek Bang, ulangi. ya. Oke, alatnya tadi apa nama? Itu antena dan dia ada receiver itu untuk transmitter. Itu untuk mengecekkan orangutan. Kalau seandainya orangutan itu hilang, kita bisa cek dengan cara memakai termometer seperti ini. Seperti ini. Di orangutan itu ada dipasang alat microchip ya, supaya kita bisa memantau untuk monitoring orangutan yang dilepas. Seandainya kita kehilangan jejak, kita bisa pakai pakai ini. Berapa jauh jaraknya ketika? Kalau jarak pemakaian untuk alat ini, kita bisa pantau dengan jarak 500 meter. Iya, 500 meter. Kalau untuk waktu dia aktif, kita perlu sinyal juga ya. Sinyal itu mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kalau seandainya orangutan ini kita monitoring dari jam 5, jam 6 itu baru kita bisa aktifkan alat radio ini.
Terus itu selamanya berlaku untuk Ya, pemantauan? ya. Itu kita mungkin sudah diatur dari medis dan juga diatur dari memori dia, alat itu dari microchipnya. Dia sudah diatur berapa lama di badan orang hutan itu. Itu sekitar 6 tahun bisa bertahan, masih aktif. Tapi nanti akan mati juga ya? Ya, kalau seandainya cukup sampai waktunya dia pasti, karena alat ini kan juga bisa ada tidak berfungsi, ada juga berfungsi. Tapi yang ini jelas sudah diatur, memang cukup untuk keperluan orang hutan ini ya. Itu buat sendiri atau memang sudah terproduksi seperti itu? Terproduksi Pak. Transmitter namanya? Iya, transmitter. Transmitter. Jadi ada kita kalau bukan hanya antena ini, kita menggunakan receiver. Receiver itu memang sudah diatur menu dari untuk receiver itu supaya bisa memantaunya itu. Kan menggunakan receiver. Oke, nama abang siapa? Busran. Busran. Ya. Isi biar bagian apa? Bagian tim survei. Tim survei. Ya. Oke, terima kasih bang. Ya, sama-sama. Mau keluar. Iya, coba menghancurkan kerangka. Dengan terampilnya Om itu buka nanti. Om tanya dulu untuk acara pisang. Nanti requestnya mau digoreng pakai tepung. Bukan ada pisang lagi. Ini terakhir kali kamu makan pisang. Hai. Dan Bapak Rian. Tidak ada yang nunggu. Enggak, kalian semua. Jadi kami sekitar 12 menit di belakang kalian. Jadi dikasih anak ini. Tadi dokter mengatakan bahwa kondisi Penny sangat Saya dikasih mereka minum pokoknya. Langsung manjat dia. Berhenti lagi dia masih ngeliatin. Siapa namanya teh? aduh. Pindah kali ya?